Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para santri, siswa, alumni dan pemirsa yang berbahagia, mengawali kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, para alumni, santri dan siswa-siswi yang saya banggakan, pada episode kali ini kami ingin menyampaikan makalah yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, di mana dalam makalah beliau disampaikan Innallaha ta'ala katama sittatan fi sittatin, katama ridha fi ta'atin, wa katamal ghadaba fi ma'siyatin, wa katama lailatal qadri fi syahri ramadan, wa katama awliya'ahu fi ma bainan nas, wa katamal mauta fil umri, wa katama salatal wusta fis salawati. Para pemirsa yang berbahagia, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh beliau Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang kurang lebih artinya adalah sebagai berikut, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan 6 hal di dunia ini yang sulit sekali untuk ditemukan atau sulit sekali untuk kita raba-raba. 6 hal yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah katama ridha fi ta'atin. Allah Ta'ala menyembunyikan keridhaannya, Allah Ta'ala menyembunyikan kerelaannya atas suatu perbuatan ketaatan, dalam artian bahwa taat yang kita lakukan, kegiatan-kegiatan ibadah yang kita persembahkan, ini senantiasa tidak serta-merta kemudian diketahui bahwa Allah Ta'ala meridhai apa yang telah kita lakukan. Hal ini dilakukan agar kita bisa lebih berusaha dengan sekuat tenaga untuk beribadah dengan sebaik-baiknya, untuk melakukan suatu kebaikan yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada saatnya kita betul-betul mendapatkan ridhonya. Oleh karenanya, maka tidak ada satupun, maka tidak ada seorang pun yang mengetahui dari semua amal yang kita lakukan, amal yang mana yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah rahasia kenapa Allah Ta'ala menyembunyikan keridhoannya atas ketaatan yang kita lakukan. Namun demikian, Allah Ta'ala jelas memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa taat kepadanya. Kemudian yang kedua dikatakan wa katamal ghadaba fi maksiatin. Allah Ta'ala juga menyembunyikan kemarahan di dalam perbuatan maksiat. Tentu jika hal ini kemudian diperlihatkan oleh Allah ketika ada suatu kemaksiatan
maka kemarahan Allah senantiasa diperlihatkan. Tentu mungkin kita tidak akan bisa hidup dengan sempurna di dunia ini. Bagaimana mungkin kita akan sempurna jika setiap saat ada orang yang kemudian berbuat maksiat, kemudian Allah memperlihatkan kemarahannya, sementara kita misalnya dalam keadaan taat dan semacamnya. Bayangkan saja, mungkin kita tidak akan bisa sempurna hidup di dunia ini. Contoh kecil, ada ledakan saja, ada bom saja, kita sudah tidak bisa hidup dengan sempurna, kita tidak bisa hidup dengan tenang. Apalagi kemarahan Allah itu kemudian dinampakkan di muka bumi ini. Oleh karenanya, bersyukur sekali kiranya ketika Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan kemarahan atas suatu kemaksiatan. Namun demikian, ini menjadi sebuah perhatian. Ketidaktahuan kita akan kemarahan Allah mestinya menjadi sebuah kehati-hatian agar kita jangan sekali-kali melakukan maksiat, karena kita tidak pernah tahu maksiat yang mana yang sebenarnya paling dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa katama lailatul qadri fi syahri Ramadan. Allah taala juga senantiasa menyembunyikan Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan Lailatul Qadar itu sebenarnya terjadi. Kalaupun ada sebagian para ulama yang menyampaikan sesuai dengan kebiasaan, oleh karena ketajaman indera beliau-beliau, oleh ketajaman indera mereka, oleh karena mukasyafah yang beliau miliki, maka tentu semua masih hasil raba-raba dan penelitian, dan bukan tidak mungkin apa yang terjadi di tahun ini sama dengan yang disampaikan, walaupun kemungkinan samanya juga sama-sama besar. Oleh karena Lailatul Qadar disembunyikan oleh Allah, maka tiada lain yang bisa kita lakukan, yang bisa kita usahakan, melainkan mari kita beramal secara maksimal agar kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar, terlebih khusus di bulan Ramadan ini. Seperti kita ketahui bahwa Lailatul Qadar ini merupakan suatu malam yang semua amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah hingga menyamai 1000 bulan, atau bahkan khairum min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Dimana kalau dikonversikan ke dalam tahun, maka 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Jadi jika umur kita itu hanya 60, maka amal kita masih lebih banyak secara hitungan lipat ganda dari sebuah pahala daripada umur kita. Mudah-mudahan pada saatnya kita mendapatkan Lailatul Qadar ini. Kalaupun tidak tahun ini, mudah-mudahan tahun depan dan tahun selanjutnya. Syukur-syukur kita sudah mendapatkan Lailatul Qadar di malam tahun-tahun yang sebelumnya. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kemudian yang keempat disampaikan, wa katama awliya'ahu bainan nas. Allah Ta'ala menyembunyikan para walinya di antara para manusia. Seperti kita ketahui bahwa di muka bumi ini ada banyak para wali Allah. Ada yang disebut dengan wali aqtab atau wali kutub. Ada yang disebut pula dengan wali nujba, wali abdal, wali akhyar, dan wali-wali yang lainnya. Namun di antara para wali tersebut sulit sekali atau jarang sekali kita mengetahui, semisal kecil, siapakah wali abdal yang ada pada saat ini. Kalaupun ciri-ciri itu disampaikan oleh para ulama, bahwa di antara ciri-ciri wali abdal misalnya, ini adalah tidak mempunyai keturunan, tetapi kita pun tidak bisa menduga, karena sangat banyak sekali orang-orang soleh, orang-orang baik, bahkan orang-orang biasa yang tidak mempunyai keturunan. Para pemirsa, para santri yang berbahagia, oleh karena kita tidak pernah tahu siapa wali Allah di muka bumi,
maka jangan sekali-kali kita menghina atau meremehkan siapapun orangnya di muka bumi ini. Inilah salah satu faidah kenapa Allah Ta'ala menyembunyikan para walinya di muka bumi ini. Dan dari faidah itu pula, maka di antara kita bisa saling bersinergi, saling tolong menolong, bahkan saling mendoakan. Karena tidak pernah ada yang tahu di antara banyak manusia siapa doanya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah meremehkan seorang petani misalnya, tetapi sebenarnya kita sangat butuh kepada doa petani, karena bukan tidak mungkin justru doa para petani lah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bisa kita bayangkan, andai saja wali Allah ini diperlihatkan di muka bumi, maka akan seberapa banyak orang yang berbondong-bondong untuk mendatangi padanya. Dan seberapa banyak orang yang akan terhina oleh karena tidak menjadi wali Allah di muka bumi ini. Maka alhamdulillah, secara pribadi saya bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyembunyikan para wali di antara kita, sehingga kita tidak ada yang tahu siapa di antara kita yang menjadi wali Allah, sehingga kita bisa saling menghormati dan menghargai. Pun demikian, sebenarnya para wali juga banyak yang tidak ingin diketahui oleh para wali Allah lainnya, apalagi oleh para manusia. Sebuah cerita, di suatu tempat ada seorang wali yang dalam setiap harinya kesana kemari, dia hanya membawa sebuah kendi. Ia berjalan ke arah barat dengan memikul kendi, ke arah selatan, utara, dan timur. Setiap hari hanya membawa kendi. Namun keberadaan wali satu ini diketahui oleh wali yang lain, yang ternyata wali itu setelah diteliti, ternyata di dalam rumahnya terdapat kemewahan-kemewahan yang luar biasa. Rumahnya bertingkat, mobilnya banyak. Kalau zaman sekarang mungkin mobil, karena zaman dulu bukan mobil, tetapi kekayaannya luar biasa. Hampir setiap hari di dalam rumahnya menambah barang-barang kekayaan dan kemewahan dunia. Hingga suatu saat kedua wali yang berbeda di dalam penerapannya dan penyembunyiannya ini bertemu. Maka kemudian ditanyakanlah oleh wali yang kaya ini, "Wahai waliullah, sang pembawa kendi, mengapa engkau setiap hari selalu membawa kendi? Mengapa engkau setiap hari selalu membawa kendi ini? Bukankah ini kegiatan yang mulghah, kegiatan yang tidak berguna, hingga engkau menyerupai orang yang gila?" Maka dengan spontan sang wali kendi ini menjawab, "Lalu kenapa engkau setiap hari mengumpulkan dunia di rumahnya? Untuk apa kau kumpulkan seluruh dunia? Bukankah semua itu akan kau tinggalkan?" Maka sang wali kaya menjawab, "Aku mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya di dalam rumah saya, agar tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa saya ini termasuk wali Allah, sehingga orang akan mengatakan bahwa saya ini adalah seorang yang gila harta." Maka sang wali kendi pun menjawab, "Begitupun diriku. Aku membawa kendi kemana-mana, agar semua orang mengira bahwa aku adalah orang yang gila, sehingga tidak ada yang mengetahui siapapun bahwa aku ini termasuk wali Allah Subhanahu wa Ta'ala." Subhanallah, begitulah rahasia Allah menyembunyikan para walinya di muka bumi ini. Kemudian yang kelima, wa katamal mauta fil umri. Allah Ta'ala menyembunyikan kematian di dalam umur kita. Tidak ada satupun yang bisa mengetahui, tidak ada satupun yang bisa memprediksi kapan kematian kita ini akan datang, atau kapan umur kita ini akan berakhir. Oleh karenanya, karena tidak ada yang tahu kapan kematian itu akan mendatangi kita, tetapi pasti kematian pasti menghampiri kita, maka tidak ada cara lain bagi kita kecuali berhati-hati,
dan berbuat dengan sebaik-baiknya. Karena bisa jadi hari ini masih sehat, besok sudah tiada. Namun demikian, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kematian kita senantiasa nantinya disambut dengan kematian husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Dan para pemirsa, para santri, alumni yang berbahagia, yang terakhir, Allah Ta'ala menyimpan wa katama salatal wusta fis salawat. Allah Ta'ala menyembunyikan yang namanya salatul wusta, salat yang tengah-tengah di antara banyak salat yang lain. Sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, hafidhu ala salati wa salawatil wusta. Jagalah salat-salat itu, yaitu salat yang 5 waktu dan salatul wusta. Kemudian para ulama ada yang menafsiri salatul wusta itu adalah salat asar. Ada pula yang menafsiri salat maghrib. Ada pula yang menafsiri salat isya. Bahkan ada pula yang menafsiri salat subuh. Di antara kita tidak ada yang tahu secara pasti salat yang mana yang kemudian disebut dengan salatul wusta. Oleh karenanya, maka kita tidak boleh mengecilkan dan meremehkan salah satu salat dari 5 waktu di antara zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, karena semua bisa jadi salatul wusta sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah hikmah atau faidah disembunyikannya salatul wusta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, siswa-siswi, alumni dan para santri yang berbahagia, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita senantiasa ditakdirkan menjadi orang yang selalu waspada untuk menggapai kehidupan yang sempurna dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.